Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Hampir saja Veda Ega Pratama meraih podium perdananya di musim 2024 ini pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Di ronde keempat race ke-1 yang diselenggarakan di Assen, Belanda, di mana kali ini penampilan dari Veda Ega Pratama cukup membuat kocar-kacir pembalap-pembalap Eropa di barisan depan. Padahal di ronde keempat ini Veda memulai start dari posisi yang kurang baik kalau admin katakan ya. Veda start dari posisi ke-12 dan lagi-lagi ini merupakan sirkuit baru yang belum pernah sama sekali Veda balapan di sini. Tentu saja ya, kalau secara logikanya Veda yang memulai start dari posisi ke-12 dan lagi dengan sirkuit yang baru yang belum pernah sama sekali Veda balapan di sini, pastinya secara logika Veda ini akan menghadapi kesulitan. Tetapi nyatanya pada race ke-1 kali ini Veda malah memberikan penampilan yang sangat fantastis. Di race ke-1 kali ini Veda mampu melakukan start yang cukup baik. Walaupun start dari posisi ke-12, tetapi Veda bisa memulai dengan baik dan menempel rombongan terdepan. Walaupun ada beberapa ya pembalap di barisan terdepan ini yang terkena long lap penalti, tetapi kalau dari pengamatan admin untuk ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ini di sirkuit Assen, Belanda, untuk long lap penalti ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena pembalap ini menggunakan motor yang sama, KTM RC250R, dan lagi sirkuit Assen ini termasuk salah satu sirkuit yang teknikal. Jadi ketika beberapa pembalap tersebut yang terkena long lap penalti seperti Alvaro Carpe dan juga Rico Salmela yang berada di barisan terdepan, yang start dari barisan terdepan juga, ketika mereka melakukan long lap penalti, dapat dengan segera mereka ini kembali berada pada rombongan terdepan. Dengan hukuman long lap penalti untuk beberapa pembalap di barisan terdepan tersebut, Veda Ega Pratama sempat ya di awal-awal balapan ini memimpin balapan karena pembalap di depannya ini melakukan long lap penalti atau mengambil ancang-ancang untuk mengambil long lap penaltinya ini di awal-awal balapan. Tetapi pada saat sudah mereka ini masuk kembali dan bergabung kembali di barisan terdepan, nah di sini admin lihat bagaimana Veda Ega Pratama ini sudah tampil semakin matang. Kenapa admin mengatakan Veda Ega Pratama di ronde keempat kali ini di race ke-1 tampil semakin matang? Karena admin melihat ya, di race ke-1 ini saat Veda Ega Pratama mendapat kesempatan untuk memimpin balapan karena beberapa pembalap di depannya ini melakukan long lap penalti, tetapi di situ admin melihat Veda Ega Pratama tidak ngotot untuk langsung membuat gap dengan pembalap-pembalap di belakangnya. Karena pada saat itu balapan baru saja dimulai dan masih banyak lap lagi yang harus dijalani. Jadi di situ admin melihat Veda Ega mulai bisa untuk memaintain RC250R yang menjadi tunggangannya dan juga bagaimana ia memaintain ban pada balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini. Walaupun memang Veda Ega Pratama ini sudah memiliki pengalaman di Asia Talent Cup, tetapi tentu saja perlakuan yang berbeda harus dilakukan untuk KTM RC250R dan juga ban baru yang digunakan di musim ini untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup, yaitu ban Pirelli. Kalau kita flashback ke ronde ke-1, 2, dan 3 di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, di mana kita melihat penampilan Veda Ega Pratama di ronde pertama. Saat itu kalau kita melihat di ronde pertama di race ke-1, Veda tampaknya masih sedikit grogi. Walaupun sebenarnya di catatan waktunya ya pada saat free practice kemudian kualifikasi, Veda ini mencatatkan waktu yang cukup baik. Tetapi sayangnya pada saat balapan di race ke-1 di ronde pertama, Veda malah melakukan kesalahan dan mengakibatkan Veda Ega Pratama di race ke-1 ini tidak berhasil menyelesaikan balapan dan terjatuh. Kemudian di race keduanya pada ronde ke-1 kita melihat Veda bisa memulai start dengan cukup baik, tetapi Veda tidak bisa menempel rombongan terdepan. Kemudian hal yang sama juga terjadi di ronde kedua. Veda membuat catatan waktu yang cukup baik pada saat free practice dan juga kualifikasi. Tetapi sayangnya kembali terulang pada saat balapannya di race ke-1 dan juga race kedua. Kembali terlihat Veda sepertinya kesulitan untuk menempel barisan terdepan. Walaupun dari secara catatan waktu Veda ini memiliki catatan waktu yang cukup baik. Sehingga pada saat itu yang admin tangkap dari penampilan Veda Ega Pratama di ronde ke-1 dan ronde kedua, masih tampak Veda Ega Pratama ini ada rasa sedikit segan untuk menjabani pembalap-pembalap Eropa. Karena kalau kita melihat ya, pembalap-pembalap Eropa ini tidak bisa diberikan ruang sedikit saja. Ada sedikit celah di racing line, maka itu akan menjadi kesempatan overtake bagi pembalap-pembalap Eropa.
Nah, disitulah admin melihat Veda ini masih tampak sedikit canggung dan segan di ronde ke-1 dan ke-2, sehingga Veda seringkali membuat kesalahan yang membuka racing line, yang menyebabkan Veda dengan mudahnya di overtake oleh pembalap-pembalap Eropa, khususnya pembalap dari Spanyol. Namun, ketika memasuki ronde ketiga di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda admin lihat sudah mulai improve. Walaupun kalau dari penilaian admin atau dari analisa admin ya, di ronde ketiga di Mugello Italia, Veda ini masih tampak sedikit canggung atau masih ada rasa segan-segannya nih kepada pembalap-pembalap Eropa. Akan tetapi, di ronde ketiga tersebut, Veda sudah mulai bisa mengacak-ngacak barisan depan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Yang biasanya nih kalau pembalap Asia Tenggara yang mengacak-ngacak barisan depan di ajang balapan Eropa, terutama di Red Bull MotoGP Rookie Cup, hanya Hakim Danis yang kalau kita lihat ya. Kali ini ada Veda Ega Pratama, nama pembalap dari Asia Tenggara, pendatang baru yang sudah mulai bisa mengacak-ngacak barisan depan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Di ronde ketiga tersebut juga sebenarnya Veda Ega Pratama sudah hampir bisa meraih podium perdananya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi sayangnya, pada balapan tersebut yang diselenggarakan di sirkuit Mugello Italia, Veda disenggol oleh pembalap lainnya saat balapan itu hanya menyisakan beberapa tikungan saja lagi. Dan pada akhirnya di balapan tersebut Veda harus merelakan melepaskan raihan podium perdananya di musim ini di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Bahkan Veda juga memberikan komentarnya kalau balapan di Mugello kemarin ia bernasib kurang beruntung. Sebenarnya ia sudah mendapatkan posisi yang cukup baik untuk menyelesaikan balapan di podium, tetapi sayangnya Veda harus disenggol oleh pembalap lain dan merelakan posisi podium atau raihan podium perdananya di Mugello kemarin. Dan sepertinya nasib kurang beruntung juga kembali menimpa Veda Ega Pratama di race ke-1 ronde keempat ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di Assen, Belanda kali ini, yang mana pada saat itu Veda yang sudah berada pada posisi podium, tetapi sayangnya kembali lagi Veda bersenggolan dengan pembalap lainnya saat hanya beberapa meter saja menyentuh garis finish, dan akhirnya Veda harus puas finish di posisi keempat di race ke-1 kali ini. Berikut admin sampaikan untuk hasil race ke-1 di ronde keempat kali ini di Assen, Belanda. Yang berhasil keluar sebagai juaranya ialah Brian Uriarte, disusul Rico Salmela, dan di posisi ketiga ada Valentin Peron. Di posisi keempat ada pembalap kebanggaan dari Indonesia, siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama. Nyaris saja ya di race ke-1 kali ini Veda berhasil meraih podium perdananya. Kemudian di posisi kelima ada Ruche Modly. Jadi di race ke-1 ini di posisi 1 sampai dengan 5 semuanya ini berbeda-beda negara, dari negara yang berbeda-beda. Posisi ke-1-nya Spanyol, posisi keduanya Finlandia, posisi ketiga Argentina, posisi keempat Indonesia, dan di posisi kelima ada Afrika Selatan. Kemudian di posisi ke-6 ada Alvaro Carpe, posisi ke-7 ada Giulio Pugliese, posisi ke-8 Leonardo Zani, posisi ke-9 Carter Thompson. Kemudian di posisi ke-10 ada Hakim Danis. Sebenarnya admin berpikir ya di race ke-1 ini Hakim Danis akan bisa memberikan perlawanan dan bertarung di barisan depan. Tetapi sayangnya di race ke-1 kali ini tampaknya Hakim Danis belum bisa untuk menembus barisan depan dan akhirnya finish di posisi ke-10. Di posisi ke-11 ada Julian Plankes, kemudian di posisi ke-12 Dodo Boggio, posisi ke-13 Christian Daniel, posisi ke-14 Marco Morelli. Sebenarnya Marco Morelli ini tadi penampilannya cukup baik karena pada saat balapan baru saja dimulai Marco Morelli mengambil inisiatif untuk memimpin balapan, tetapi sayangnya hanya beberapa tikungan saja Marco Morelli ini mengalami high side dan terjatuh. Beruntungnya Marco Morelli masih bisa melanjutkan balapan dan akhirnya finish di posisi ke-14. Kemudian di posisi ke-15 ada Kevin Farkas, posisi ke-16 Milan Pavelek, kemudian di posisi ke-17 pembalap Asia Tenggara lainnya yaitu Jakripat Puitisan yang merupakan jebolan Asia Talent Cup juga sama seperti Veda Ega Pratama dan juga Hakim Danis. Sayangnya di race ke-1 ini Jakripat Puitisan masih belum bisa mendapatkan hasil yang baik dan finish di posisi ke-17. Posisi ke-18 ada Sulipan Monsi, posisi ke-19 Leo Ramastorfer, posisi ke-20 Kigoptoso Mononyane, posisi 21 Rocco Sessier, posisi ke-22 Lennox Pomare, kemudian posisi 23 yang terakhir adalah Evan Belfort. Sedangkan Joel Pon tidak berhasil menyelesaikan balapan pada race ke-1 kali ini.
Dan berikut posisi pembalap di klasemen sementara ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2024 ini. Untuk posisi ke-1-nya Brian Uriarte yang meraih 127 poin. Di posisi kedua Maximo Quiles turun ya. Jadi Maximo Quiles sebelumnya ini di posisi ke-1 turun 1 peringkat di posisi kedua dengan raihan 110 poin. Terpaut 17 poin dari Brian Uriarte. Kemudian posisi ketiga ada Alvaro Carpe, posisi keempat Valentin Peron, posisi kelima Hakim Danis, posisi keenam Rico Salmela, posisi ketujuh Marco Morelli, dan Veda Ega Pratama masih tetap di posisi ke-8 dengan raihan 52 poin, selisih 75 poin dari Brian Uriarte di posisi pertama. Di posisi ke-9 ada Giulio Pugliese. Di posisi ke-10 ada Ruche Modly, ke-11 Leonardo Zani, 12 Julien Plenkes, ke-13 Christian Daniel, 14 Carter Thompson, 15 Dodo Boggio, 18 Elfan Belfort, 17 Rocco Sessier. Posisi ke-18 Kigop Toso Monoyane, 19 Sulipan Monsi, 20 Leo Ramstorfer, 21 Kevin Parkas naik 1 peringkat. Kemudian ke-22 Jakir Puitisan turun 1 peringkat dengan raihan 5 poin. Jadi selisihnya 122 poin dari posisi pertama. Kemudian ke-23 Lenok Pomara dan posisi terakhir Milan Pawelek. Nah itulah dia sob, hasil race ke-1 di ronde keempat Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini di Assen Belanda, dan juga untuk posisi pada klasemen sementara di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup musim 2024 ini. Jujur ya sob, sebenarnya di ronde keempat kali ini admin agak sedikit khawatir apakah Veda Ega Pratama akan bisa bersaing di barisan depan pada ronde keempat kali ini yang dilaksanakan di sirkuit Assen Belanda. Karena admin melihat dari hasil pre-practice dan juga kualifikasi, Veda Ega Pratama ini masih belum bisa menembus posisi 10 besar. Tetapi pada akhirnya kekhawatiran admin ini tidak terbukti. Veda menunjukkan bahwa mentalnya ini sudah siap untuk menghadapi ronde keempat kali ini. Setelah sebelumnya ya libur beberapa minggu dan Veda sempat pulang ke Indonesia, di situ kita melihat Veda Ega ini melakukan persiapan dengan latihan menggunakan mini GP. Pernah admin bahas juga ya di video admin sebelumnya, admin mengatakan Veda ini melakukan latihan dengan mini GP selain untuk meminimalisir resiko. Hal tersebut juga bertujuan karena Veda lebih difokuskan untuk meningkatkan mentalitasnya dalam menghadapi persaingan dengan pembalap-pembalap Eropa. Tentu saja dimentori langsung oleh ayahnya yang juga merupakan mantan pembalap nasional dan juga internasional dari Indonesia, yaitu Sudarmono. Dan benar saja hal tersebut terbukti di ronde keempat kali ini, karena kalau menurut dari penilaian admin dan juga analisa admin melihat di ronde keempat kali ini Veda sudah mulai tampak tidak canggung lagi menghadapi persaingan dari pembalap-pembalap Eropa. Racing line Veda sudah mulai tampak lebih rapat daripada ronde-ronde sebelumnya, dan Veda juga bisa mengovertake pembalap-pembalap Eropa di line yang cukup sempit. Semoga saja di race kedua besok keberuntungan berpihak kepada Veda dan Veda mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari race ke-1 sebelumnya. Oke sob, jadi hanya satu kesimpulan yang dapat admin sampaikan pada video kali ini, yaitu Veda Ega Pratama kembali melakukan improve yang sangat fantastis di ronde keempat kali ini. Hanya saja Veda membutuhkan keberuntungan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah itulah dia sob kesimpulan dari admin. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.